Gladiator 2 yang tidak lagi bertopang kepada penampilan brilian Russell Crowe dan Joaquin Phoenix, tetap memukau berkat tangan dingin Ridley Scott di kursi sutradara. Ia menjawab penantian 24 tahun itu dengan suguhan yang, setidaknya, pantas bersanding dengan film pertama. Ridley Scott tampak sadar bahwa jalan terbaik yang bisa ditempuh dalam Gladiator 2 adalah dengan move on dari Gladiator 2000. Ia tak memaksa menampilkan kembali Crowe dan Phoenix, mengingat karakter mereka telah mati di film pertama. Sutradara kawakan yang dikenal punya insting tajam dalam memilih aktor muda potensial itu kembali membuktikan kapabilitasnya. Setelah Sigourney Weaver, Brad Pitt, hingga Russell Crowe, Scott kini memberikan panggung besar kepada seorang aktor asal Irlandia bernama Paul Mescal. Aktor kelahiran 1996 itu sesungguhnya sudah masuk radar aktor muda berbakat sejak bermain dalam serial Normal People 2020. Ia lantas membintangi film-film yang kerap mejeng di festival, seperti Aftersun 2022 hingga All of Us Strangers 2023. Gladiator 2 kemudian menjadi proyek film blockbuster pertama Paul Mescal, sekaligus ajang pembuktian sang pemuda yang karirnya berawal dari panggung teater tersebut. Tanggung jawab besar memerankan karakter utama bernama Lucius Verus nyatanya sukses dijalani Paul Mescal. Ia yang selama ini lebih banyak memainkan lakon drama ternyata juga sanggup menjadi gahar sebagai petarung dengan baju zirah dan pedang. Namun, ada kesamaan antara Lucius Verus dan karakter terdahulu Mescal yang membuatnya mampu akting menawan dalam Gladiator 2. Lucius Verus punya kehidupan yang dipenuhi trauma masa lalu, suatu hal yang juga ada dalam karakter Mescal, seperti di Normal People dan Aftersun. Kemiripan ini rasanya membuat Lucius Verus bukan karakter yang asing baginya. Terlepas dari latar waktu yang jauh berbeda di masa Romawi kuno, Paul Mescal kemudian menerjemahkan trauma itu menjadi amarah yang menjadi bahan bakarnya sebagai gladiator dari awal hingga akhir film. Penampilan Paul Mescal itu menjadi semakin hidup berkat aktor-aktor senior di sekitar karakternya. Pedro Pascal yang memerankan Jenderal Marcus Acacius menghadirkan warna berbeda dalam cerita Gladiator 2. Pascal menunjukkan nuansa emosi yang membuat kita teringat dengan Maximusnya Russell Crowe. Namun, Marcus memiliki situasi yang kompleks sehingga tidak bisa disamakan dengan karakter utama Gladiator tersebut. Kemudian, penampilan Connie Nielsen sebagai Lucilla juga tetap konsisten seperti film pertama. Kita seperti melihat Lucilla yang sama, meski jarak penampilan Nielsen dalam kedua film itu terpaut hingga 2 dekade. Namun, panggung utama Gladiator 2 sejatinya menjadi milik Denzel Washington. Ia lagi-lagi menasbihkan dirinya sebagai salah satu aktor terbaik sepanjang masa sejak muncul pertama kali sebagai Macrinus. Pembawaan diri yang santai tak menghentikan Denzel Washington untuk melontarkan ucapan, gestur, hingga tatapan mata yang membuatnya begitu dominan. Gladiator 2 melanjutkan kisah epik yang dimulai 16 tahun setelah Maximus Decimus Meridius, diperankan Russell Crowe, menaklukkan Commodus, diperankan Joaquin Phoenix, di Colosseum dalam Gladiator 2000. Sebelum wafat, Maximus sempat memerintahkan reformasi politik dengan mengembalikan Gracchus, diperankan Derek Jacobi, sebagai senator, namun upaya ini tak berjalan mulus. Roma kembali jatuh ke tangan tirani di bawah kekuasaan Kaisar Geta, diperankan Joseph Quinn, dan adiknya, Kaisar Caracalla, diperankan Fred Hechinger. Kedua pemimpin ini memerintah dengan kebijakan yang semeraut, mengabaikan rakyat, dan terobsesi memperluas kekaisaran melalui perang. Di tengah kekacauan itu,
Roma memiliki kekuatan militer luar biasa yang dipimpin Jenderal Marcus Acacius. Diperankan Pedro Pascal, seorang mantan prajurit setia Maximus. Meski loyal pada kekaisaran, Marcus menyimpan dilema batin. Ia enggan terus memimpin pasukan dalam pertumpahan darah. Sementara itu, cerita beralih ke Numidia, tempat Lucius Verus, diperankan Paul Mescal, tinggal setelah melarikan diri dari Roma demi keselamatan dirinya sebagai pewaris tahta. Kini ia hidup sebagai Hanno dan telah berkeluarga dengan Arishat, diperankan Yuval Gonen. Namun, kedamaian mereka hancur ketika tentara Roma datang untuk merebut Numidia. Perlawanan rakyat Numidia pun pecah, tapi perang ini merenggut nyawa Arishat, meninggalkan Hanno dalam duka dan amarah mendalam. Melalui film ini, pemirsa dapat menyaksikan sosok Lucius yang telah tumbuh sebagai seorang pemuda yang gagah. Meskipun begitu, dirinya memiliki masa lalu yang tak pernah terlupakan. Dikisahkan bahwa Lucius mengenali sang ibu, tetapi tidak dengan ayahnya. Inilah yang membuat Lucius berusaha untuk mencari tahu masa lalunya. Pertemuannya dengan sosok pria paruh baya misterius justru membawa Lucius terlibat dalam sebuah pertarungan yang tak terbayangkan sebelumnya. Ia harus menjadi sosok yang kuat dan tak terkalahkan untuk bisa bertarung sebagai gladiator di Colosseum. Digambarkan bahwa Lucius sebelumnya menyaksikan kematian sosok pahlawan yang begitu dihormati bernama Maximus. Kejadian tersebut tak pernah terlupakan olehnya. Bahkan Lucius juga mulai mengingat hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu, sesaat setelah dirinya kembali mengingat tentang Maximus. Kemudian Lucius juga dipaksa untuk masuk ke dalam Colosseum sebagai gladiator setelah tempat tinggalnya ditaklukkan oleh kaisar tirani yang begitu hebat dan kuat. Tak terima hal tersebut menimpanya dan orang-orang di sekitarnya, Lucius berusaha untuk menemukan kekuatan yang ada di dalam dirinya agar bisa bertarung di Colosseum. Meskipun Lucius sudah dapat memprediksi betapa keras dan berbahayanya pertarungan di sana, tetapi ia tak pernah gentar. Terlebih lagi, dirinya juga ingin merebut kembali kejayaan Roma yang saat itu telah mulai terancam. Akankah Lucius berhasil melakukannya sampai akhir?